Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi gelombang berikutnya, yaitu tentang gelombang stasioner. Ada 3 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian gelombang stasioner. Yang kedua, gelombang stasioner pada ujung tetap. Dan yang ketiga, gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, yang pertama kita bahas dulu pengertian gelombang stasioner. Apa sih bedanya antara gelombang stasioner dengan gelombang yang merambat gitu ya? Jadi gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi, cepat rambat, dan amplitudo yang sama besar, namun rambatannya dalam arah yang berlawanan. Artinya, gelombang stasioner merupakan perpaduan atau superposisi dari dua gelombang yang identik tetapi berlawanan arah. Di sini ada kata-kata baru, superposisi. Superposisi ini artinya adalah perpaduan dari dua gelombang. Baik, kita lihat yang pertama adalah gelombang stasioner pada ujung tetap. Misalkan ini ada sebuah tali, kita getarkan sekali, maka gelombangnya akan merambat ke sebelah kanan. Nah, di sisi sini talinya diikat pada ujung yang tetap, artinya tidak bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, ketika kita rambatkan gelombang pada tali ini, kita katakan yang ke arah kanan ini namanya gelombang datang. Gelombang ini ternyata terpantul dengan arah yang ke bawah. Inilah namanya gelombang pantul, gitu ya. Nah, jadi kalau kita satukan antara gelombang datang dengan gelombang pantul ini, kira-kira nanti akan membentuk seperti ini. Ini adalah simulasi dari gelombang ya. Jadi, misalkan kita pilih nih yang pertama, ini ujungnya tadi tidak ada terikat atau tidak terikatnya. Jadi kalau kita buat di sini getaran, ya kita mainkan. Nah, ini satu gelombang misalkan. Nanti gelombangnya terus merambat ini ke sebelah sana, ke kanan. Nah, ini gelombang yang baru terbentuk merambat terus ke kanan. Ini namanya rambatan gelombang. Oke. Nah, lalu apa sih bedanya dengan gelombang stasioner? Nah, tadi yang barusan kita pelajari adalah gelombang stasioner pada ujung tetap. Berarti kita pilih yang ini, fixed end, gitu ya. Artinya ini tidak bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, bagaimana gelombang yang terbentuk? Nah, ini dia. Ini gelombang datang sedang merambat ke arah kanan, dan gelombang datang terus dibuat dari sisi kanan. Tapi di sisi kiri ini ada gelombang pantul. Ya, ternyata gelombang datang dari kanan dan gelombang datang dari kiri ke kanan dan gelombang pantul dari kanan ke kiri. Mereka bertemu sehingga terjadilah suatu gelombang baru yang bentuknya seperti ini. Kita namanya adalah gelombang stasioner. Jadi gelombangnya sudah tidak merambat lagi, tetapi hanya berada di tempat daerah ini. Dari awal titik getaran di sini sampai terakhir di sini namanya adalah titik pantul. Baik, kita percepat ya proses gerakannya. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Nah, gelombang datang, gelombang pantul. Oke. Baik. Nah, jadi kalau kita cari persamaan gelombang datang dan gelombang pantul tadi yang sudah membentuk gelombang stasioner, persamaannya menjadi seperti ini. Y superposisi sama dengan 2A sin kx cos omega T, di mana 2A sin kx adalah amplitudo superposisi, yaitu sebesar 2A sin kx, gitu ya. Oke, YS simpangan gelombang stasioner dan AS amplitudo gelombang stasioner. Nah, kalau kita gambarkan antara gelombang datang yang warna merah dan gelombang pantul yang warna biru, nah kira-kira nanti akan bentuk gelombang seperti ini tadi dia. Ada yang dia berosilasi di tali itu, gitu ya. Baik, yang sebelah kiri ini kita namakan sebagai titik asal getaran. Sementara yang di sebelah kanan adalah titik pantulnya. Nah, ternyata kita bisa melihat adanya simpul. Ini simpul, ini simpul, simpul, dan simpul. Posisi simpul ini kita katakan namanya simpul 1. Kalau kita hitung dari titik pantul, maka posisinya adalah posisi 0. Yang kedua adalah simpul 2 yang di sini. Kalau kita hitung dari titik pantul, maka posisinya adalah setengah lambda.
Karena kan dari sini kita hitung ya, itu namanya 1 lambda. Kalau dari sini kemari berarti hanya 1/2 lambda. Dan simpul yang ketiga posisinya di sini. Kalau kita ukur dari titik pantul, ternyata posisinya 1 lambda atau 2/2 lambda. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa posisi dari simpul-simpul terhadap titik pantul itu ada polanya. 1/2, 2/2, nanti di sini 3/2. Jadi secara rumus bisa kita buat posisi simpul ke n sama dengan n kurang 1 kali 1/2 lambda, di mana n ini adalah nomor simpulnya. Misalkan nomor simpul pertama berarti 1 n-nya. 1 kurang 1. Kalau ditanya simpul ketiga berarti n-nya 3. 3 kurang 1 sama dengan 2 gitu ya. Baik, yang berikutnya kita mengenal yang namanya perut. Nah, perut itu yang mana? Perut itu yang ini, yang bukit dan bukit. Nah, jadi posisi perut 1 kalau kita lihat dari titik pantul, karena ini kemari adalah setengah gelombang, maka dari sini sampai sini adalah 1/4 gelombang, 1/4 lambda. Posisi perut 2 ada di sini. Posisi perut 2 kalau dihitung dari titik pantul, dari sini kemari adalah setengah, nambahnya 1/4, berarti jadi 3/4 lambda. Posisi perut ketiga 5/4 lambda ya. Dari sini kemari 1 tambah 1/4 jadi 5/4 lambda. Nah, kalau kita perhatikan polanya, ini adalah pola dari ganjil ya. 1, 3, 5, bawahnya pernya 4. Maka kita bisa membuat rumus untuk posisi perut pada gelombang stasioner ujung tetap, yaitu Pn sama dengan 2n kurang 1 kali 1/4 lambda, di mana n ini adalah nomor perutnya. Contoh perut pertama berarti n-nya 1. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Berarti 1 kali 1/4 lambda sama dengan 1/4 lambda. Pas ya. Contoh lagi, misalkan kita mau tahu posisi perut ketiga. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 kurang 1 jadi 5. 5 kali 1, 5/4 lah hasilnya. Oke, berarti pas ya antara rumus yang sudah kita buat dengan gambaran dari posisi perut-perut ini di gambar aslinya. Oke, baik. Kita lihat bentuk yang kedua adalah gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, ujung bebas di sini maksudnya adalah talinya tidak terikat tetap di ujung sebelah kanan di bagian titik pantulnya, tetapi di sini ada cincin yang bisa bergerak naik dan turun gitu ya. Jadi ada gelombang datang, terus ada gelombang pantul juga. Oke, baiklah, untuk lebih jelasnya kita lihat simulasi yang tadi. Nah, kalau tadi kita pilih fixed end atau gelombang tetap, sekarang kita pilih loose end atau gelombang bebas. Oke, kita mainkan ya. Pelan-pelan aja, Cok. Iya, jadi gitu ya. Di sini dia nggak tetap, tapi bisa bergerak naik dan turun, sehingga terjadilah gelombang yang baru. Oke, bentar kita restart dulu. Gelombang datang ya, gelombang datang. Iya, ada banyak gelombang datang ya. Terus naik ke atas. Nah, ini gelombang pantul. Gelombang pantul dan gelombang datang saling berpadu atau superposisi, sehingga terjadilah gelombang baru yang kita namanya gelombang stasioner. Ah, Oke, nanti kalau kalian pengen main-main di sini silakan ya, tinggal cari aja di Google namanya PHET, PET ya. Oke, sip. Nah, gabungan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas memiliki persamaan simpangan seperti ini. YS sama dengan 2A cos KX sin omega T. Mirip ya dengan pada ujung tetap. Bedanya gini aja. Kalau dia bebas, depannya pakai cos. Bebas pakai cos nih, cos. Jadi kalau dia ujung tetap, depannya pakai sin. Bedanya cuma di depan ini aja. Yang bebas 2A cos KX sin omega T. Kalau yang tetap tadi 2A sin KX cos omega T. Ya, ingat satu aja, jangan dua-duanya. Oke, yang bagian depan 2A cos KX ini kita katakan namanya amplitudo superposisi atau amplitudo perpaduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul pada ujung bebas. Baik. Nah, kira-kira tadi seperti inilah visualisasi yang terjadi di tali yang memiliki gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, di sini adalah titik asal getaran ya, tadi dari sebelah kiri, kemudian gelombang datangnya merambat ke sebelah kanan, dan di sini terjadilah pemantulan. Kita katakan di sini titik pantulnya. Baik,
Ada posisi perut dan simpul juga ya. Nah, simpulnya itu adalah di sebelah sini. Ini simpul yang pertama. Lalu di sebelah sini simpul yang kedua dan di sini simpul yang ketiga. Nah, bagaimanakah cara merumuskannya? Rumusnya adalah Sn sama dengan 2n kurang 1 kali 1/4 lambda. Nah, kalau kita perhatikan ya, kan posisi awalnya dia dari atas. Berarti yang namanya satu gelombang dari atas ke bawah kembali lagi ke atas, dari puncak ke puncak, gitu ya. Sehingga kalau kita mau lihat posisi simpul pertama dari titik pantul, berarti dari sini sampai sini. Karena dari sini sampai sini adalah setengah gelombang, dari puncak ke lembah ini setengah gelombang, berarti dari puncak ke simpul 1 adalah 1/4 gelombang. Baik, kita buktikan ya. Misalkan simpul 1 n-nya 1, berarti 2 kali 1, 2 kurang 1, 1 kali 1 jadi 1/4 lambda. Nah, kalau kita lihat nanti simpul yang kedua, ya, ini berarti sama dengan berapa ini? Oke, dari sini kemari setengah lambda. Ini kemari seperempat, berarti setengah tambah seperempat, 3/4 lambda. Artinya gini, untuk pola dari simpul pada ujung bebas ini ternyata sama dengan pola dari perut pada ujung tetap. Jadi kita hanya tukar rumus aja ya. Yang tadi di ujung tetap dia sebagai rumus perut, di ujung bebas dia jadi rumus simpul. Nah, begitu juga untuk perutnya. Perutnya pertama berada di sini. Perut satu berarti di posisi 0 di titik pantulnya. Perut kedua adanya di sini. Nah, berarti kan kalau dari sini kemari satu gelombang, maka dari sini kemari setengah gelombang, setengah lambda. Perut ketiga posisinya di sini di satu gelombang. Nah, secara rumus perut ke n sama dengan n kurang 1 kali 1/2 lambda. Ya, tinggal ganti aja ya. Tadi untuk yang ujung tetap, rumus perut ini adalah sebagai rumus simpul. Baik, kita lihat contoh soalnya. Sepotong tali yang panjangnya 5 meter, salah satu ujungnya terikat kuat, sedangkan ujung yang lain digerakkan dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi 4 Hz. Kalau terikat kuat berarti ini pada ujung tetap. Oke, cepat rambat gelombang pada tali 8 meter per sekon. Tentukanlah A amplitudo titik P yang berjarak 1,5 meter dari ujung terikat. B, jarak simpul ketiga dari ujung terikat. Dan C, jarak perut kedua dari ujung terikat. Nah, pertama dia nanya amplitudo dulu. Masih ingat ya, rumus amplitudo ini pada ujung terikat. Ingatnya gini aja, kalau pada ujung bebas pakai cos, bebas cos ya, cos bebas. Pada ujung terikat berarti pakai sin. Nah ya, AS sama dengan 2A sin KX. Nah, tapi masalahnya di sini K-nya belum ada ya. A-nya yang mana? A-nya ini yang 10 cm. X-nya yang mana? Nah, X-nya inilah yang dia tanya. Amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter. Nih, 1,5 meter dari ujung terikat. Ini X-nya. Oke, kita cari dulu K-nya dari lambda. Nah, kita tahu, masih ingat ya, rumus V sama dengan F kali lambda, berarti lambda sama dengan V bagi F. V-nya cepat rambatnya adalah 8 dan F-nya adalah frekuensinya 4, berarti 8/4 sama dengan 2 meter lambdanya. Selanjutnya kita cari besar K. K sama dengan 2pi per lambda ya, 2pi. Lambdanya 2, berarti 2pi bagi 2 sama dengan pi. Udah dapat nih K-nya, maka tinggal kita masukkan ke sini. 2A sin KX, masukkan nih A-nya 10 cm. Nah, boleh sih diganti, boleh nggak diganti ya. Kalau mau diganti berarti jadi 0,1 meter. Sin K-nya tadi adalah pi dan X-nya 1,5 meter. Oke, kita kalikan nih ya. 1,5 kali pi. Pi itu 180. Berarti 1,5 kali 180 sama dengan 270. Maka hasil akhirnya adalah 20 kali sin 270, di mana sin 270 adalah minus 1. Kita kalikan menjadi minus 20 cm. Ya, kenapa satunya cm? Karena amplitudo yang tadi kita pakai masih dalam satuan cm. Nah, yang B, jarak simpul ketiga. Berarti kita tinggal pakai rumus simpul pada ujung tetap. Sn sama dengan n kurang 1 kali 1/2 lambda. Tinggal masukkan simpul ketiga, berarti n-nya 3. Ya, berarti 3 kurang 1 kali 1/2. Masukkan nilai lambdanya. Lambdanya itu 2.
Oke, 3 kurang satu sama dengan 2. 2 kali satu, 2 bagi 2 1. Berarti tinggal 2 meter. Oke, yang ketiga, C. Jarak perut kedua dari ujung terikat. Maka kita gunakan rumus perut. Pn sama dengan 2N kurang 1 kali 1/4 lambda. Masukkan nilai perut kedua, berarti N-nya 2. Maka 2 kali 2 kurang 1 kali 1/4 kali lambdanya sebesar 2 meter. Nih, 2 meter. 2 kali 2 4, kurang 1 3. 3 kali 1 3/4 kali 2, berarti 3 kali 2 6, bagi 4 sama dengan 1,5 meter. Baiklah, waktunya sudah 15.34. Sebenarnya ada satu lagi ini, silakan dipahami. Ini pada ujung bebas, ya. Ditanya laju rambat gelombang, kemudian yang diketahui titik simpul ke-10, berarti rumusnya pakai SN pada ujung bebas. Nah, ini dia. Masukkan S-nya berjarak 1,52 meter tadi. Yang ke-10 berarti N-nya 10. Nah, dari sini kita dapatkan lambda. Nanti dapatlah lambdanya sebesar, ya tinggal kali silang aja ya, 0,32. Nah, lalu dari rumus V F kali lambda, V ya, F-nya udah ada 50, lambdanya udah dapat 0,32, kita kalikan menjadi 16 meter per sekon. Baiklah semuanya, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.